Oke, halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Hasan Wijaya. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana bisa saya menyukai Kamen Rider. Ya, Kamen Rider. Kamen Rider adalah serial tokusatsu Jepang yang sekarang ini sudah mendunia, termasuk Indonesia, negara tercinta ini. Jika saya dengar-dengar, Kamen Rider ini sebenarnya bertujuan untuk menghibur pada kalangan anak-anak saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, yaitu zaman ke zaman, dan sampai pada tahun ini yaitu tahun 2020, Kamen Rider ini sudah diminati oleh seluruh kalangan. Bahkan sekarang pun Bandai sudah merilis beberapa CSM. Wait. CSM, apa itu CSM? CSM adalah singkatan dari Complete Selection Modification. Ya, adalah sebuah mainan Kamen Rider yang ditujukan kepada orang dewasa. Lah, mengapa ditujukan kepada orang dewasa? Bukannya Kamen Rider itu buat anak-anak? Simak dulu baik-baik ya. Tidak aneh menurut saya, karena Kamen Rider pada era Heisei sebelumnya memiliki henshin device atau sabuk perubahan yang cukup unik. Jadi wajar saja ya, orang dewasa jadi meminati Kamen Rider ini karena henshin device-nya yang mantap sekali. Sebelum saya menjelaskan poin penting tentang mengapa saya suka Kamen Rider, alangkah baiknya kalian mengenal sejarah Kamen Rider terlebih dahulu. Dan ini juga adalah salah satu poin yang membuat saya suka Kamen Rider. Dan sejujurnya ini poinnya saya menjelaskan sebisa saya, jadi saya tidak melihat di Google atau dimanapun. Kamen Rider pertama kali ditayangkan pada tahun 1971 di Jepang. Pada zaman itu, Kamen Rider Ichigo menjadi Kamen Rider pertama dari universe Kamen Rider. Wait, Kamen Rider? Mungkin kalian mengetahuinya hanya sekedar pahlawan saja. Tidak, kalian salah. Kamen Rider memiliki arti. Ya, yaitu Kamen yang artinya topeng dan Rider yang artinya seorang pengendara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kamen Rider adalah pengendara bertopeng. Kamen Rider sudah berjalan sampai sekarang, dan mereka pun memiliki era yang berbeda-beda. Dimulai dari era Showa, yaitu era pada zaman dahulu sekali, dimulai dari Kamen Rider Ichigo sampai Kamen Rider J, dan berakhir pada tahun 1994. Pada zaman itu, henshin device Kamen Rider tidak terlalu istimewa, terkesan sederhana dan tidak terlalu ribet untuk digunakan. Contohnya saja Kamen Rider Ichigo yang memiliki seorang pengguna yang bernama Takeshi Hongo. Pada era Showa, Kamen Rider tidak tayang secara berturut-turut atau berlanjut setiap tahun seperti zaman sekarang. Jadi terkadang 1 tahun atau 2 tahun Kamen Rider tidak dilanjutkan tayang di TV. Lalu era pun berganti seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2000, Kamen Rider Universe berlanjut menjadi era Heisei. Dan Kamen Rider Kuga pun tayang pada tahun 2000 sekaligus menjadi Kamen Rider pertama di era Heisei. Kamen Rider Kuga memiliki seorang pengguna yang bernama Goda Yusuke. Jika saya lihat-lihat, efek pengubah dari Kamen Rider Kuga ini cukup sederhana dan sangat keren. Dan pada era Heisei ini, Kamen Rider Kuga memiliki form yang sangat banyak. Saat pertama kali Goda Yusuke henshin menjadi Kuga, dia mengakses form Kuga yang paling lemah, yang bernama Growing Form. Ya, berwarna putih dan tidak terlalu istimewa. Jika tubuh dia dirasa sudah cukup kuat, maka dia bisa mengakses wujud Kuga yang sebenarnya, yaitu Mighty, Dragon, Pegasus, Titan. Juga ada beberapa tambahan kekuatan pada form tersebut. Dan juga di form yang berbeda-beda, Kuga memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Tak lupa Kuga juga memiliki super form, yaitu Amazing Mighty, dan final form yaitu Ultimate. Setelah Kamen Rider Kuga tamat, berlanjutlah ke serial Kamen Rider berikutnya, yaitu Kamen Rider Agito. Agito tidak seperti Kuga yang berjuang sendirian. Contohnya saja, Kamen Rider Agito memiliki second rider yang bernama Kamen Rider G3, juga third rider yaitu Kamen Rider Gills. Setiap serial Kamen Rider memiliki jumlah rider yang berbeda-beda. Setelah itu, Kamen Rider pun tayang tiap tahun, dan tak lupa henshin device Kamen Rider pun berevolusi menjadi bermacam-macam dan bervariasi, yang membuatnya semakin unik dan semakin diminati hingga kini. Lalu tibalah di tahun 2009, rider terakhir di era Heisei Phase 1, yaitu Kamen Rider Decade. Ya, rider yang banyak fanboy-nya yang paling dianggap paling kuat di era Heisei.
Rider Anniversary yang ke-10 di era Heisei yang memiliki Henshin device berupa sabuk yang bernama Deka Driver, yang gimmicknya berupa memasukkan sebuah kartu ke dalam sabuk tersebut. Dan setiap kartu memiliki nama dan kategori tersendiri. Kamen Rider Decade memiliki seorang pengguna yang bernama Kadoya Tsukasa. Dikarenakan dia adalah Rider Anniversary, maka dia memiliki kelebihan berupa menjadi 9 Kamen Rider terdahulunya. Dan juga dia mampu masuk ke dunia Kamen Rider tersebut. Meski bisa masuk ke dunianya, rupanya ada yang membuat rating Kamen Rider ini menurun. Yap, bagaimana tidak? Dia bertemu dengan pengguna Kamen Rider terdahulunya, tetapi tidak bertemu dengan aktor pada serial aslinya. Meski ada beberapa yang asli ya. Bisa disebut bahwa dia hanya masuk ke alternatif world-nya saja. Dunia Kamen Rider Decade ini dia memiliki takdir yaitu penghancur dunia. Tetapi takdir berubah dan dia memiliki takdir yaitu berjalan ke dunia Kamen Rider lainnya. Bisa Kamen Rider sebelumnya atau Kamen Rider setelah dia. Dia sering disebut si tukang numpang lewat. Yap, ditanya oleh monster, kau ini siapa? Dan dia menjawab, hanya rider yang numpang lewat. Ingatlah itu. Dikarenakan alur cerita Kamen Rider Decade ini yang tidak mudah dipahami dan terkesan membuat para tokoh fans menjadi bingung, serial ini memiliki episode yang lebih sedikit dari biasanya, yaitu 31, yang membuatnya tamat pada tahun 2009 juga. Dan pada tahun ini juga Kamen Rider pun berlanjut ke era Heisei Phase 2, di mana Kamen Rider W atau Kamen Rider Double tayang. Di Kamen Rider ini sudah dijelaskan dengan namanya, yaitu berlapis. Kamen Rider Double ini memiliki keunikan yaitu 2-in-1. Ya, Kamen Rider Double ini memiliki 2 orang pengguna yang bernama Hidari Shotaro dan rekannya yang bernama Philip. Kamen Rider Double ini menggunakan Henshin device berupa sabuk yang bernama Double Driver dan sebuah USB atau flash disk yang bernama Gaia Memory. Gimmicknya cukup unik menurut saya. Bagaimana tidak? Jika ingin berubah menjadi Kamen Rider Double, Shotaro harus menggunakan Double Drivernya. Maka Philip akan terhubung dengannya, yaitu sebuah sabuk Double Driver juga yang muncul di perutnya. Jika perubahan dilakukan, maka Philip akan tidak sadarkan diri dikarenakan kesadaran Philip berpindah kepada tubuh Shotaro. Namun ada beberapa faktor yang membuat kejadian lainnya. Contohnya pada Kamen Rider Double Fang Joker, kesadaran Shotaro yang berpindah pada tubuh Philip. Setelah Kamen Rider Double pun, banyak Kamen Rider yang memiliki Henshin device yang lebih unik lagi. Hingga penggemarnya pun tidak hanya pada kalangan anak-anak saja. Bahkan remaja dan dewasa pun ikut serta menyukai Kamen Rider. Nggak percaya? Cek aja di YouTube, banyak orang dewasa yang membeli CSM dan mereviewnya. Pada tahun 2018 sampailah pada rider terakhir di era Heisei. Ya, jadi ini benar-benar terakhir ya, di era Heisei sekaligus di era Heisei PS2, yaitu Kamen Rider Zi-O. Jika saya ketahui, Zi-O ini memiliki arti yaitu Z yang artinya 20 dan juga O yang artinya seorang raja. Entahlah, saya sudah lupa. Jika salah, silakan koreksi di kolom komentar. Kamen Rider Zi-O ini memiliki seorang pengguna yang bernama Tokiwa Sogo. Diceritakan bahwa di masa depan pada tahun 2068, Tokiwa Sogo sudah menjadi raja yang sangat buruk dan juga jahat yang bernama Oma Zi-O. Namun takdir tidak bisa dihindari dan Tokiwa Sogo pun menjadi Kamen Rider Zi-O dan dia pun mendapatkan seluruh kekuatan Legend Rider-nya di era Heisei. Dan jujur saya tidak bisa menceritakan banyak tentang Kamen Rider Zi-O ini dikarenakan saya tidak terlalu paham
dan juga bingung dengan alur ceritanya. Tetapi poin tambahan yang saya suka dari serial ini yaitu mengundang aktor legend Raiden yang sebenarnya. Bahkan Kamen Rider yang suka numpang lewat pun ikut serta di Kamen Rider Zio ini. Ya, Kadoya Tsukasa. Era pun berlanjut lagi ke era Reiwa dan Kamen Rider Zero One beraksi di sini. Dan Zero One ini masih tayang hingga kini. Dan saya belum bisa menceritakan seluruh alur cerita dari Kamen Rider Zero One. Jadi sekarang adalah waktunya saya memberitahu poin-poin yang membuat saya suka Kamen Rider. Oke? Jadi yang pertama adalah Kamen Rider sangat menghibur sekali. Mengapa? Karena saya suka alur ceritanya. Ya, saya jika menonton Kamen Rider lebih mengutamakan alur cerita daripada adegan fighting. Jika adegan fighting lebih diunggulkan dibandingkan alur cerita, pastinya akan percuma saja, bukan? Lalu yang kedua, saya suka karena adegan fightingnya ya. Itu yang kedua. Jujur saya ketika menonton, jika saya lewati langsung ke adegan fighting, pastinya saya penasaran, mengapa ini fighting? Mengapa bisa seperti ini? Jadi saya tertarik pada alur ceritanya. Lalu yang ketiga, Kamen Rider memiliki hikmah-hikmah tersembunyi. Jadi secara tidak sengaja tersampaikan kepada kita yang membuat kita menjadi memotivasi hidup kita sendiri. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Saya Hasan Wijaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang melaksanakan. Dan saya mengucapkan selamat kepada saya sendiri karena Hasan of Toko sudah mencapai 900 subscriber. Terima kasih kepada kalian yang sudah support saya selama ini. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye guys.